Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran hari ini yaitu tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks dongeng, siswa mampu memahami sikap hidup rukun. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret. 4. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam. Kebersamaan di tempat wisata. Siti bersama teman-teman berkunjung ke kebun binatang Nusantara. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ayo mengamati. Asal-usul kota Surabaya. Kalian pasti tahu kan nama kota Surabaya? Nah, ini ada asal-usulnya ya. Jadi asal-usulnya antara hiu sura dan buaya. Mari kita simak bersama-sama. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya, kata si Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut, kata si Sura. Baik, aku setuju gagasanmu itu, jawab buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura
melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya buaya. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat. Sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku, kata si buaya. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air ini itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Buaya semakin marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting, air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Jadi, kata kota Surabaya berasal dari dua kata, yaitu kata Sura dan buaya. Sura artinya ikan hiu. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mari kita jawab bersama-sama ya. Soalnya nomor 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabannya, karena mereka saling berebut mangsa di daerah mereka. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Jawabannya, mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Nomor 3, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Jawabannya, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus hidup jujur, dan harus selalu hidup rukun. Tugas. Sekarang silahkan kalian siapkan buku tugasnya. Nah, nomor 4, lanjutan dari soal nomor tadi. Nomor 4, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota ... Silahkan diisi. Kemudian nomor 5-nya, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Silakan kalian jawab di buku tugas dengan jawaban yang tepat. Selamat mengerjakan. Hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah,
bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Nah, ini adalah wilayah belum disepakati, kemudian yang di sampingnya adalah wilayah yang sudah disepakati. Sehingga wilayah buaya adalah setengah bagian, maka dilambangkan dengan 1/2. Kemudian wilayah hiu sura adalah setengah bagian, maka dilambangkan dengan 1/2. Ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Simak gambarnya. Bangun yang diarsir di atas atau yang diberi warna hijau dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4 atau 1/4. Artinya satu bagian yang berwarna hijau dari bagian yang ada, itu menyatakan pecahan 1/4. Kemudian di sini ada gambar lingkaran. Lingkarannya dibagi 3, yang satu bagian diarsir. Bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3 atau 1/3. Artinya satu bagian dari 3 bagian yang ada. Di sini juga ada gambar lingkaran, kemudian dibagi 2, maka bangun yang diarsir di atas atau diberi warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah atau 1/2. Artinya satu bagian yang berwarna biru dari 2 bagian yang ada. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, di sini ada gambar buaya 1/2, 1/3, dan 1/4. Kita pasangkan ya. Yang 1/2 pasangannya adalah, nah, ini gambar yang tengah. Kemudian 1/3 gambar yang ketiga, yang buayanya ada 3. Sedangkan pecahan 1/4 adalah gambar yang buayanya ada 4. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ayo berkreasi. Untuk membuat kreasi buaya dari tanah liat, maka diperlukan alat dan bahan. Tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas atau triplex atau bisa juga benda yang lain, dan air. Langkah membuatnya: siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar nomor 1 sampai 7.
Selanjutnya, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Demikian cara membuat prakarya buaya dari tanah. Tanah liat bisa diganti dengan plastisin. Kalau tidak ada atau sulit mencari tanah liatnya, maka kita bisa menggunakan plastisin untuk membuat prakarya buaya. Kalian bisa belajar membuat kerajinan buaya dari tanah liat. Bisa dengan menggunakan tanah liat atau juga tadi bisa bahannya dengan menggunakan plastisin. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.